Belanda merupakan salah satu negara di benua Eropa yang pada zaman dahulu sering melakukan penjelajahan melintasi samudra untuk mencari dunia atau wilayah baru, dan juga rempah-rempah. Awalnya, para pedagang Belanda telah lebih dahulu membeli rempah-rempah di Asia. Pada saat itu, Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol. Namun, ketika kejatuhan kota Konstantinopel akibat perang agama Katolik yang melemahkan kepemimpinan dan adanya krisis ekonomi, sehingga berpindah tangan kepemimpinan menjadi di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih dari pihak Turki Ottoman, menyebabkan terputusnya jalur perdagangan Asia Eropa atau jalur Konstantinopel pada tahun 1453. Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Setelah ini, bagaimana kita bisa mendapatkan rempah-rempah? Benar, apalagi kita sangat membutuhkannya. Kita memerlukan untuk kesehatan tubuh. Bagaimana kalau kita berlayar ke arah timur? Mungkin saja kita bisa menemukan wilayah rempah-rempah. Ide yang sangat bagus. Ayo kita lakukan. Lihat, di sana ada daratan. Mari kita berlabuh. Mungkin saja wilayah itu kaya akan rempah-rempah. Hei, cepat arahkan kapal di sana agar kita dapat memastikannya sendiri. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 1599, Belanda datang ke Aceh untuk pertama kali di bawah pimpinan Cornelis de Houtman beserta saudara laki-lakinya Frederik de Houtman dengan membawa 2 kapal sampai di ibu kota pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Sebab hasil bumi Kesultanan Aceh, terutama lada, akan meningkat banyak dari kedatangan pedagang Belanda. Saya pernah mendengar wilayah yang akan kaya dengan rempah-rempah yang disebut Mutiara dan Timur. Apakah benar ini tempatnya? Sepertinya iya. Salah. Ada apa tuan datang ke wilayah kami? Kami sedang mencari rempah-rempah. Kami sangat membutuhkannya. Kami membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Jadi tujuan tuan datang kemari untuk membeli rempah-rempah di daerah kami? Ya. Baiklah, selamat beraktivitas di wilayah kami. Lama berada di daerah tersebut membuat mereka memikirkan cara agar bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Belanda mulai melakukan monopoli perdagangan dan melakukan intervensi politik juga terhadap sultan-sultan di Aceh. Untuk memudahkan mereka dalam mencapai kesuksesannya, mereka pun membentuk VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini didirikan dengan 3 tujuan dan juga memiliki 7 hak oktroi. Sepertinya kita akan lebih mudah menimbun kekayaan dari daerah ini. Dengan adanya FOC, saya berharap semuanya berjalan dengan lancar. Tenang saja, semuanya akan terlaksana dengan baik. Berapa harga rempah ini? Rempah-rempah ini 5 koin. Baiklah, saya akan membelinya. Tidak bisa begitu, ini terlalu mahal. Kami membayarnya dengan 2 koin saja. Tidak bisa tuan, ini termasuk harga pajak. Ini uangnya, kami akan bawanya. Ayo. Hubungan baik kedua belah pihak Belanda dan Aceh terjalin selama 200 tahun lebih. Kemudian, semakin lama terlihat mulai putus di abad 19 Masehi pertengahan. Aceh memang betul sekali. Ya memang tuan, sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu, hahaha, itu sangat mudah. Komandan. Mengapa senjata kita cukup canggih? Jadi bisa kita melakukan apa yang kita inginkan. Diam. Bagaimana jika kita menembakkan Meriam di Aceh? Bagus juga idemu. Di Indonesia aku mempunyai pendamping yang baik sepertimu. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Dalam berlangsungnya perang ini, salah satu pahlawan yang paling menonjol dari Aceh yaitu Cut Nyak Dien.
Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Sewtia, seorang ule balang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan bidang rumah tangga yaitu memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamngah, putra dari Ule Balang Lamngah 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamngah yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kolor tewas tertembak pada April 1873. Kematian Kolor memang sangat utuh bagimu. Iyalah, udah jadi jenderal aku sekarang. Boleh, kau minta strategi dariku? Bukankah tugasmu yang strategi dan aku menyetujuinya? Saya ingin bertanya pada jenderal yang merupakan mantan komandan strategi. Aku tahu aku ini hebat. Baiklah, aku akan membuat ide dan membuat strategi. Aku akan membuat rakyat Aceh yang dapat menderita. Iya, Tuan. Kita lihat saja. Akhirnya, di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Ada apa, Mutia? Aku melihat suamimu bertemu pasukan Aceh. Apakah ada hubungannya dengan Belanda? Aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh, apakah ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya karena aku mendengar dari suamiku, Belanda melepaskan Meriam. Mari kita tenangkan warga agar mereka tidak khawatir akan hal ini. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamngah bertempur di Keletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu. Wah, tentunya Dien, seharusnya kau tersenyum hari ini. Bagaimana aku bisa tersenyum? Aku sudah janda. Namun masih ada aja yang tertarik padaku. Harusnya kau senang, Dien. Bagaimana aku bisa tersenyum untuk dia? Sudahlah, dia sudah menunggu. Perkenalkan, saya Teuku Umar. Ya, saya sudah tahu. Saya hendak melamar kau. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima engkau. Cut Nyak Dien, kau memang tangguh, pemberani, dan juga kokoh dalam pendirian. Jika kau menikah dengan aku akan memperbolehkan masuk ke dalam medan pertempuran. Dengan begitu kau bisa menghancurkannya. Baiklah, saya menerima Anda. Namun, saya memohon Anda dapat menepati janji Anda. Saya permisi. Punten. Akhirnya, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan barang fisabilillah.
Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, Sabiku. Tidak, taktik ini sudah cukup lama kupikirkan. Tapi Teuku Umar, Ya lah, aku sudah dicerita ini dengan benar. Aku pasti bisa membawahi mereka, percayalah padaku. baiklah aku percaya kepadamu. Lakukanlah yang Kakak lakukan. Sudah, pulang-pulang. Keesokannya, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Siapa Anda? Atas dasar apa datang ke sini? Kami saya membawa pasukan berjumlah 250. Kami ingin menyerahkan diri kepada Belanda. Ya, kita setuju. Baiklah, kami setuju atas datangnya Anda kemari untuk bekerja sama dan membantai para projo dan bekerja sama dengan kita untuk membantai tim kami menjadi wilayah ini. Ya, oke. Musuh yang menyerah dengan mudah. Kira akan lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Benar Tuan, kita harus membuat strategi baru untuk menempatkan kekuasaan ini. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Suamimu hebat karena dia sudah memiliki pasukan kita sekarang. Iya. Apakah kau tahu apa yang dilakukan suamimu kepada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau memilikinya dia? Masa suamimu tidak memberitahumu? Tapi dia pasti memberitahumu. Kenapa kau diam? Aku datang ke sini untuk aku sudah bergabung dengan Belanda dan apa akan terjadi pada mereka. Kau tidak akan bisa bergabung dengan pasukan Belanda. Kau tidak akan bisa bergabung dengan pasukan Belanda. Itu tidak akan mungkin. Sampai kapan kamu bergabung dengan pasukan Belanda? Kau tidak akan bisa bergabung dengan pasukan Belanda. Sampai kapan itu kamu tidak akan mungkin bisa bergabung dengan mereka. Aku pasti bisa. Tidak akan bisa. Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teuku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara, pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teuku Umar dan Cut Nyak-Dien dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Kau bisa berubah lalu kau berkata dengan dua pelanggar seorang Muhammad aku lebih tua darimu. Dapat kamu dulu berjuang di Aceh. Jangan kami dan kamu mengkhianati rakyat Aceh. Kenapa kamu terdiam? Mana merupakan simpanan diri? Sumpah itu menghasilkan lagi dari tanganmu. Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu? Dulu aku tidak akan wanita buat mengenalnya. Namun sekarang kamu sudah punya untuk kata lagi betul. Dan kau sekarang tidak lagi kamu untuk kata lagi betul. Sudahlah kamu pergi aja dari sini. Dan sekarang kau akan pergi. Masalah bersekutu dengan mereka. Bentar lagi mereka pasti akan tahu apa rencana kita untuk melakukan. Aku sudah mengatur itu semuanya sudah. Maafkan aku Teuku Umar, aku sudah mencampuri urusanmu.
Jadi percayalah bahwa kita akan selalu di jalan yang benar. Baiklah, begitu saya pergi. Keesokan harinya, Teuku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Teuku Umar dan Cut Nyak-dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Lalu tidak pernah kembali. Aku ingin menyerang basis Aceh. Apakah kau setujunya? Kalau kau yang sudah yakin dengan tindakan itu, Ya, aku sudah yakin. baiklah, kita akan menyusun strategi. Kita akan membasmi masing-masing rakyat Aceh. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Bisa-bisa mereka jadi kembali. Mereka orang yang memanfaatkan senjata kita yang ada di sini. Kita tidak bisa diboleh mereka begitu saja. Kita harus melakukan operasi besar-besaran. Dan kita harus melakukan itu. Pasukan The Marsus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Melihat situasi inilah, maka Jenderal J.B. van Houts menyuruh Blom van Moy untuk menyewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak untuk memata-matai pasukan pemberontak. Kita harus menyewa rakyat Aceh yang masih belum tahu bahwa untuk memata-matai Teuku Umar dan Cut Nyak-dien. Kita harus melakukan seperti itu. Tuan, saya ingin menyampaikan informasi. Informasi apa itu? Informasinya datang jam 11. Bagus. Informasi yang sangat bagus. Teuku Umar. Terlagi kau akan susah. Tunggu tanggal mainnya. Mari tuan. Baiklah, ayo kita lakukan. Aku harap penyerahanmu ini berhasil melihat dari kesiapanmu. Aku yakin ini akan berhasil. Doakan saja kami dan minta pertolongan kepada Tuhan. Itu Pak. Sepertinya akan pergi aku sendiri. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teuku Umar, Belanda dapat membunuh Teuku Umar. Kamu bilang kalau kamu beri banyak orang, tidak akan mungkin. Cut Nyak-dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak-dien sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba pasukan-pasukannya. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak-dien di Beutong Le Sauge.
mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak-din pun akhirnya ditangkap. Cut Nyak-din meninggal karena usianya yang sudah tua. Namun, pada akhirnya Aceh tidak berhasil melawan penjajah dari Belanda karena membersihkan ruang kelasnya, kemudian laci meja untuk membersihkan ruang kelasnya, kemudian laci meja. Action. Saya nggak main kesini. Tentu saja mau menang kamu. Ya Tuhan, untuk menempatkan Kita harus membuat strategi baru untuk memanfaatkan rakyat Aceh. Benar Tuhan. Kita harus membuat strategi baru untuk memanfaatkan Oke, 1, 2, 3. memanfaatkan rakyat Aceh. rakyat Aceh. Oke. 1, 2, 3. Dah. Ya buat anjing. Benar Tuhan dia. Allah. Aku band betulnya itu. Dia melakukan sambil. Action. Apa aku bilang tadi? Sorry. Action. Aku tidak tahu. Iya. Oke. Kita harus membuat strategi untuk memanfaatkan Rakyat Aceh apa? hahaha sepertinya semua Satu, dua. Terang dulu bisa gak? Nih, baru ku bilang lah. Cut apa tuh? Cut semua. Cuk sumbing. Cuk nyamuti. Aku pasti bisa. Jangan bisa. Bisa. Kok katanya, Rek? Kamu yang